Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firda Ayu Laili Sarifah, NIM 201190088, akan mempresentasikan bagian A, yaitu syarat umum untuk menjadi seorang guru. Seperti yang diterangkan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Syarat umum untuk menjadi seorang guru yang pertama adalah memiliki kualifikasi akademik. Untuk memiliki kualifikasi akademik tersebut itu diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana maupun diploma. Kemudian yang kedua yaitu memiliki kualifikasi kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kemudian kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang terakhir, kompetensi profesi. Kompetensi profesi itu berasal dari kemampuan menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan dapat membimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu memiliki sertifikasi pendidikan. Keempat yaitu sehat jasmani dan rohani. Dan yang kelima yaitu memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk mewujudkannya itu melalui metode pembelajaran yang diprogramkan oleh pemerintah. Selanjutnya bagian B yaitu peran guru dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu guru sebagai pendidik. Guru sebagai seorang pendidik itu tidak hanya mengetahui materi yang akan diajarkan saja, tetapi harus memiliki kepribadian yang kuat yang digunakan untuk teladan atau panutan bagi siswa-siswanya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru sebagai pendidik. Yang pertama yaitu guru harus dapat menempatkan dirinya sebagai teladan bagi siswanya. Selanjutnya yang kedua, harus mengenal siswanya. Ketiga, guru harus mengetahui metode-metode penanaman nilai dan bagaimana menggunakan metode-metode tersebut. Kemudian keempat, yaitu guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan Indonesia pada umumnya. Terus yang terakhir, guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang materi yang akan diajarkan. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai pengajar. Tugas guru sebagai pengajar yaitu bagaimana caranya agar siswa itu belajar. Dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru, seperti pertama, membuat ilustrasi, yaitu membuat gambaran atau suatu kisah yang ada kaitannya atau hubungannya dengan materi pelajaran peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua, mendefinisikan, yaitu meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan sederhana. Kemudian menganalisis, yaitu membahas masalah yang telah dipelajari dari step by step, seperti
Kemudian selanjutnya mensintesis, yaitu mengembalikan bagian-bagian yang telah dibahas ke dalam suatu konsep yang utuh sehingga memiliki arti atau hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain tampak dengan jelas. Dan setiap masalah tetap berhubungan dengan keseluruhan yang lebih besar. Kemudian bertanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan tajam agar apa yang telah dipelajari itu lebih jelas. Kemudian merespon atau memberikan reaksi atau menanggapi pertanyaan peserta didik. Kemudian mendengarkan atau memahami peserta didik yang berusaha menghadapi setiap masalahnya. Kemudian menciptakan kepercayaan. Menciptakan kepercayaan di sini yaitu peserta didik akan memberikan kepercayaan terhadap keberhasilan guru dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi dasar. Kemudian memberikan pandangan yang bervariasi. Selanjutnya media untuk mengkaji standar materi, yaitu menyediakan pengalaman yang bervariasi melalui media pembelajaran dan sumber belajar. Kemudian menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik, serta menghubungkan materi baru dengan sesuatu yang telah dipelajari. Kemudian memberikan nada perasaan, yaitu membuat pembelajaran lebih bermakna dan hidup melalui antusias dan semangat peserta didik. Dan yang ketiga, peran guru sebagai pembimbing, yaitu guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya. Membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan tercapainya tugas-tugas perkembangan tersebut, peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Siswa akan tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang sesuai dengan minat dan bakat yang telah dimilikinya. Tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Untuk peran atau tugas dan tanggung jawab guru sebagai pembimbing guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling, yang pertama adalah membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Kemudian membantu konselor, yaitu mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling. Ketiga, mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. Keempat, menerima siswa alih tangan dari konselor, yaitu siswa yang menuntut konselor memerlukan pelayanan khusus. Kelima, membantu mengembangkan suasana kelas. Keenam, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan-layanan bimbingan tersebut. Ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Kemudian yang terakhir, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peran seorang guru sebagai pembimbing, yaitu pertama, guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya atau peserta didik yang sedang dibimbingnya. Kemudian yang kedua, guru dapat memperlakukan siswanya sebagai individu yang unik dan memberikan kesempatan kepada siswanya untuk belajar sesuai dengan keunikan yang dimilikinya. Ketiga, guru seharusnya dapat menjalin hubungan yang akrab
penuh kehangatan dan saling percaya, termasuk dalam usaha menjaga kerahasiaan data siswa. Yang keempat, guru senantiasa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkonsultasikan berbagai kesulitan yang mungkin sedang dihadapi siswa. Kemudian yang terakhir yaitu guru sebaiknya dapat memahami prinsip-prinsip umum konseling dan menguasai teknik-teknik dasar konseling untuk kepentingan bimbingan siswanya. Selanjutnya, yang keempat, peran guru sebagai pelatih. Pelatih adalah orang yang profesional dalam bidang tertentu dan menentukan untuk membangun seseorang memiliki keterampilan yang sama dengan bidangnya, dan agar peserta didik yang ingin dicapai prestasinya. Pelatih itu biasanya sangat cocok digunakan untuk orang yang mengajar dalam bidang olahraga dan aktivitas yang melibatkan fisik. Contohnya seperti mengajarkan olahraga, permainan, gerak, lagu, maupun senam. Sekian penjelasan dari saya, akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya Eliana Filatul Afifa akan melanjutkan presentasi. Berikutnya adalah guru sebagai teladan. Keberadaan guru dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu figur yang akan menjadi teladan untuk semua peserta didik dan juga akan menjadi teladan bagi semua elemen masyarakat yang berinteraksi dengannya. Oleh karena itu, apapun yang menjadi tindak tanduk seorang guru akan tercermin melalui kerendahan diri, tindakan dan kepribadian seorang guru. Nah, guru yang menjadi teladan merupakan salah satu sifat dasar yang harus menjadi prinsip dalam kegiatan belajar mengajar. Ketika seorang guru sudah tidak lagi memperhatikan perannya sebagai teladan bagi peserta didiknya, nah maka hal ini akan mengurangi keseriusan dan keefektifan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, peran guru berikutnya adalah guru sebagai pendorong kreativitas. Apa sih kreativitas itu? Nah, kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pembelajaran. Dan guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Nah, kreativitas ini ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh seseorang, atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. Nah, kreativitas guru dalam proses pembelajaran sangat penting karena menentukan daya tangkap siswa sehingga berpengaruh pada prestasi belajar. Hal ini juga dapat berpengaruh pada minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Kemudian, peran guru berikutnya adalah guru sebagai inovator. Nah, inovator adalah seseorang yang memiliki pembaharuan atau inovasi-inovasi baru dalam menciptakan sesuatu. Nah, pembaharuan atau inovasi dalam proses belajar mengajar ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi seorang guru sebagai inovator. Di antaranya tugas-tugas guru sebagai inovator yang pertama adalah melakukan kegiatan yang kreatif. Kemudian menentukan strategi, metode, cara-cara atau konsep-konsep yang baru dalam konsep pembelajaran. Yang ketiga, mampu menemukan strategi dan metode mengajar yang efektif. Jadi seorang guru yang sebagai inovator harus mampu menemukan strategi dan metode mengajar yang efektif sehingga menciptakan kelas yang kondusif. Kemudian yang keempat, mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan strategi dan metode mengajar. Dan yang terakhir adalah mau mencoba dan menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang baru. Nah, peran guru yang terakhir adalah guru sebagai peneliti. Ternyata seorang guru itu juga seorang peneliti di samping praktisi pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh seorang guru bersifat internal, dilakukan dalam lingkup kelas dan dalam konteks pembelajaran. Penelitian ini dikenal dengan istilah penelitian tindakan kelas atau disingkat sebagai PTK.
Nah, dasar pelaksanaan PTK ini sangat sederhana. Guru menyadari ada masalah dalam menjalankan proses pembelajaran. Nah, kemudian masalah tersebut sangat mengganggu. Selain itu, masalah itu sangat harus diselesaikan, perlu diselesaikan atau dicarikan solusi atau jalan keluar. Nah, selama ini guru juga telah menyadari bahwa pembelajaran memiliki berbagai persoalan dan permasalahan. Hanya saja, guru tidak sempat mencatat, mengagendakan, serta mengambil tindakan penyelesaian masalah secara terstruktur dan teradministrasi. Nah, begitulah yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.